Pak Seto, Pak Seto. Kagak lihat topi saya, Pak. Tanya topi sama saya. Ampun, topi dinasmu kok tanya sama saya, tanya sama Chris tuh. Saya sama ini si Chris bantu bapak. Bapak dan ibu mau pergi. Celaka kamu. Bapak dan ibu pergi, kamu nggak ada topi, dipecat kamu, di PHK. Topi yang di kepalamu tidak bisa kau jaga. Bagaimana kau bisa menjaga rumah ini kalau topi di atas kepalamu aja hilang? Pak Seto, masa rumah segede ini samain sama topi saya, Pak? Aduh, Harun, makanya kalau bapak lagi kasih nasihat, pasang telingamu baik-baik di sini, jangan ditengkuk, ya. Kamu tahu topi itu kehormatan bagi yang memakainya. Rumah kehormatan buat yang memilikinya. Ada tertulis dalam Amsal Salomo. Kehormatan orang tua terletak pada anak cucu cicitnya. Nah, kehormatan anak-anak ada pada orang tua dan nenek moyangnya. Pasal berapa, Pak Seto? Amsal 17. Ayat berapa? Kamu punya Alkitab? Hah? Cari sendiri. Mau gampangnya aja. Ya, Jos, jangan nakal sama orang tua, kan kasihan dia, nggak bagus loh. Itu, tuh, topinya di Nyonya Michael tuh. Tuh kan, Pak Harun kira aku yang mengambil topinya. Maaf Pak Harun, tadi saya yang ngambil topinya waktu Pak Harun ketiduran di gardu. Makanya Pak, kalau lagi tugas jangan ketiduran. Nih, tangkap topinya Pak. Joshua, lain kali jangan gitu. Yuk. Ya Bapak. Pak Harun, Pak Seto, tolong jaga rumah. Saya sama ibu, sama anak-anak mau berenang dulu di villa. Oh iya, baik, silakan. Siap ke depan, ya. Lagian ya seneng lah bisa bantu-bantu dia. Oke, kamu marketing ya? Iya. Kamu coba baca itu. Ini juga. Ya, dipelajari dulu. Nanti aku. Oke. Ntar Resti pelajarin dulu ya Om ya. Oke. Thank you so much. Gimana? Let's go. Makasih ya Pak. Ya. Kita God bless you ya. Makasih Om. Ya. God bless you. Ya, God bless you too. Ayo minum ya. Hari ini gue yang traktir, udah gak usah pusing. Oi, minum ya. Semua minum. Oke, Bos. Ayo, mantap, tos.
Kamu gendit tau gak sih? Kamu pikir saya suka pulang pagi kayak gini? Ini nih kadang saya sayang sama kamu. Udah deh Yos, kayak kita putus. Saya muak tau gak hidup kayak gini. Kamu jangan pernah hubungin saya lagi, jangan pernah temuin saya lagi. Sebelum kamu lahir baru, sebelum kamu rubah tuh kelakuan kamu. Ingat ya, jangan hubungin saya lagi. Biasa, pulang pagi, terus mabuk-mabukan. Bagaimana dia bisa ikut ke gereja kalau setiap malam minggu dia mabuk-mabukan? Tuhan. Apa Esti kekasihnya itu nggak bisa memberitahu dia supaya... Nggak bisa, Pak. Makanya Esti ninggalin dia. Putus. Kau di Sios. Halo sayang. Iya. 10 menit lagi kita sampai kok. Oke? Oke. God bless you. Yuk, Pak. Nanti kita telat. Ini serius, Mike. Kamu sebagai kakaknya harus bisa menegur dia. Menegur dia? Papa tahu. Bahkan dia mau minta bagian warisannya dari Papa. Bagian warisan? Ya. Papa masih hidup, dia mau minta bagian warisan. Iya. Mike, kamu jangan berlebihan. Ya, Papa. Kalau Papa nggak percaya, Papa tanya aja sama dia. Ya udah deh, yuk. Nanti kita telat, Pak. Yuk. Oke. Ini semua data dari perusahaan yang dijalankan oleh Bung Joshua, Pak. Data ini otentik, karena data ini saya peroleh dari bank-bank bersangkutan. Ternyata perusahaan itu sudah hampir pilot. Pantas dia minta bagian warisannya. Maaf, kalau boleh saya tambahkan informasi di luar masalah keuangan ini, Pak. Boleh? Ternyata Bung Joshua terlalu mempercayakan semua urusan perusahaannya kepada manajer-manajernya tanpa dikontrol sama sekali. Jadi Itu saya sudah tahu dari awal. Dia terlalu easy going. Tapi Pak, tolong dirahasiakan. itu sudah pasti, Pak. Mari, Pak. Terima kasih. Saya nggak perlu bantuan modal apapun dari Papa. Saya cuma pengen minta bagian warisan aku, Pak. Itu nanti juga harus dibagikan, Pak, sama anak-anaknya. Saya pengen hidup mandiri aja, Pak. Nggak diatur sama siapapun. Termasuk Papa. Ya, Pak. Udah nanti aja kita lagi ngomong. Aku cuma pamit sama Papa aja kok. Pak, sebenarnya lebih afdol kalau Papa ikut ke gereja. Soalnya kan Papa penyumbang terbesar loh. Jangan biarkan tangan kiri mengetahui apa yang diserahkan oleh tangan kanan. Kamu wakili Papa dan yang lainnya. Udah cukup, ya? Oke kalau gitu, Pak. Oke. Mike jalan dulu ya. Oke. Apa? Nah, hati-hati ya. Pak, gimana? Setuju nggak, Pak? Yos, dari sejak kamu ada di dalam kandungan ibu kamu, tidak ada satupun permintaan kamu yang Papa tolak. Semua Papa kabulkan. Jadi setuju nih? Thank you ya, Pak. Makasih ya, Pak. Doain aku, biar aku sukses. Hai sayang, kamu di mana? Aku baru beli mobil nih di Cahaya Mobil Pamulang. Ikut aku yuk keluar kota. Jadi udah lahir baru nih ceritanya. Kalau kamu terus jauhin aku, mana bisa aku berubah jadi lebih baik. Sekarang kamu di mana? Nih, lagi ngeliatin kamu nyobain mobil baru kamu. Esti, serius nih. Ayo dong, aku tunggu di mana?
Kamu beli warna yang aku suka ya? Hah? Kok tahu aja sih kamu? Ih, masih belum percaya aku ada di belakang kamu. Ya berhenti dong kalau gitu. Oke. Gimana Yosua? Udah lahir baru? Maksud kamu? Kan aku udah bilang sama kamu, jangan hubungin, jangan ketemu aku sebelum kamu rubah perilaku kamu. Oke? Bye. Saya nggak mengerti. Kenapa perusahaan ini bisa punya utang sebesar itu? Padahal bulan lalu kita rapat baik-baik aja. Sehat-sehat aja. Setiap bulan saya keluarin cek miliar untuk bayar utang-utang itu. Kemana duitnya? Mana Pak Bambang? Pak Willy? Mana? Nggak dibilangin hari ini kita ada meeting? Sudah, Pak. Malah Pak Willy sudah 1 minggu ini tidak pernah masuk kantor, Pak. Beberapa kali kami hubungi via telepon rumahnya tidak pernah diangkat, Pak. Begitu juga handphonenya tidak pernah aktif, Pak. Pak Bambang juga sudah 2 minggu tidak masuk kantor. Malah file-file pentingnya sudah tidak ada di ruangannya, Pak. Cari Pak Bambang! Cari Pak Willy! Dimanapun mereka, cari! Keadaan seperti ini berbahaya buat gue! Cari mereka! Kita tidak bisa memprediksi seseorang hanya dari apa yang dia katakan atau apa yang dia lakukan. Tapi justru dari dalam hati dan pikirannya. Papa selalu belain Yos. Kenapa, Pak? Seorang kakak kan juga harus berbuat demikian kepada adiknya. Walaupun dia jelas-jelas bersalah, gitu? Baik, di hadapan Tuhan tidak ada orang yang bebas dari kesalahan. Termasuk Papa dan kamu. Papa dengar dari orang katanya Mary mau retreat keluar kota. Kenapa nggak disuruh ke puncak aja supaya bisa nginep di villa kita? Berapa orang sih? Ya, sebenarnya itu maksud kedatangan aku ngomong sama Papa di sini. Cuman ada 20 orang sih, Pak. Bisa dong. Tapi ya mudah-mudahan bisa tambah banyak dari tahun ke tahun. Hai, Mer. Gimana? Kamar-kamarnya cukup nggak buat anak-anak? Cukup, saya sudah siapkan kamar mereka masing-masing. Bagus. Saya cuma bingung, kenapa Joshua tidak kamu bawa serta sama kita? Udahlah, Mer. Kamu nggak usah ngurusin Joshua.
itu susah diatur. Kerjanya nyusahin aja. Terutama nyusahin papa. Dengar ya, Mike. Tingkah laku kamu terhadap adik kamu tidak mencerminkan apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Oke, jaga dulu ya. Mana Michael sama Mira? Ada di dalam, Pak. Lagi siapin kamar. Udah. Baik. Ya. Gimana persiapan kita? Beres, Kak. Nggak ada masalah ya? Enggak. Kak, nggak apa-apa kantor sering ditinggal untuk pelayanan. Apalagi di sini kita 2 hari. Kantor kan bisa dipantau oleh telepon. Tapi kalau retreat seperti ini kan meningkatkan intelijensia rohani kita. Lagi pula Alkitab kan bilang bahwa kita tidak hidup hanya dengan roti saja kan? Matius 4 ya tempat kan? Haleluya. Luar biasa ya murid-murid sekolah minggu kita. Siapa sih guru sekolah minggunya? Ya, siapa lagi kalau kan Kak Mary? Cile. Si SD nih. Masa nggak datang lagi sih? Jangan. Apa-apa nih? Berarti gue udah banyak makan jasus. Terus lo mau apa? Duit? Mobil? Ambil! Uang bukan segala-galanya. Tapi gue pengen lo bayar utang-utang. Utang-utang apa? Utang apa? Lo bilang utang-utang apa? Iya. Lo lihat. Lo kenal orang-orang ini? Lo bukan aja bermain dengan api, tapi lo udah bermain dengan badai. Lo tahu, seluruh perusahaan lo udah disita. Rumah lo juga. Dan uang lo kalau masih ada itu. Dan sekarang gue minta lo telepon bokap lo. Lo bilang sama dia suruh pesen nisan yang paling mahal buat lo. Oke, gua akan bayar. Tapi jangan bawa bokap gua. Oke? Gua akan bayar. Oke. Ayo jalan. Mau kemana? Jalan! Sudah mau bertobat untuk mau datang membuat janji untuk mulai lahir baru. Ternyata dia tidak penuhi janjinya. Ini baru tangkapan bagus, Bos. Uang persenan kita dapat. Mobil mewah jadi milik kita. Milik kita. Hah? Lo kalau mau pakai otak tahu. Mobil itu milik gua, milik bos lo. Iya, Bos. Oke. Bos, kok justru dilepas? Dia janji bakal bayar utang sama kita. Lagi pula anak orang kaya kayak dia nggak susah dicari, gampang. Itu urusan gue. Puji Tuhan, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena ini sudah larut malam, kita akan tutup dengan doa. Tapi sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang mau menambahkan. Silakan.
Lukas 15 ayat 13 yang berbicara tentang memboroskan harta, pada dasarnya mengingatkan kita bahwa harta, uang, bukan menjadi jaminan yang kekal, tetapi harta surgawi yang tak ternilai harganya dalam kehidupan manusia. Haleluya, amin. Oh Tuhan, entah di mana anakku Yosua saat ini berada. Saya bersyukur ya Tuhan, masih ada Michael yang selalu membantu usaha saya. Dia juga tidak lupa untuk melayani satu kekasihnya Mary. Satu hal yang saya percaya, satu hal yang pasti, Tuhan akan selalu menyertainya kemanapun dan bagaimanapun keadaan Yosua. Tuhan, jadikan semua indah tepat pada waktunya. Aku mau jual motor bisa. Tahun berapa? Ranking tahun 9. Kira-kira dapat berapa? 7.000 sama kerupuk ya? Iya. 7.000. Ratusan dapat. Bisa 20. 30 kan 30. 25 lah, 25 ya. Ya udah lah. Bawa berapa, Mbok? 5.000. Kok mahal amat? Hah? Biasa. Aku cuma punya 2.000. Oh, nggak Sisanya apa-apa. ngutangnya. Iya, nggak apa-apa, boleh. Ya? Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Karena sepi. Bagaimana? Barang masih banyak. Begitu dah. Alhamdulillah bisa. Terima kasih ya. Anak muda. Susah banget ini anak muda ini. Gimana sih? Susah banget kamu dicari. Saya nggak ada duit lagi, Pak. Gimana kamu bisa kos nggak ada duit? Sudah 3 bulan kosnya belum bisa dibayar. Itu apa ini? Bayar kos, Pak, lumayan. Hutang kamu itu 3 bulan, 450.000. Kok bayar pakai jam?
1 juta mah dapat. 1 juta? Sisanya buat Bapak. Ini paling 20.000 ini. Jangan bohong ya. Kalau kamu bohong, gua cari kamu sampai dapat. Kabar, Bu? Baik. Aku mau makan boleh, Bu? Tapi aku nggak ada duit. Aku sama baju aja boleh, Bu? Ya, udah terima, Bu. Michael. Ada apa, Pak? Kamu nggak dengar sesuatu? Papa seperti mendengar orang ketuk-ketuk panggil Papa dan suaranya persis seperti adikmu Yosua. Papa mimpi kali. Ya, Papa mimpi. Papa mimpi Yosua sedang dalam kesulitan. Tapi suaranya jelas. Minta dibukakan pintu. Anakku. Pintu maaf Papa selalu terbuka untukmu. Selalu. Pak, Yosua itu nggak gampang jatuh dalam kesusahan. Dia temannya banyak. Orangnya pinter. Walaupun perusahaannya bangkrut. Tapi itu bisa aja kan taktiknya dia. Depositonya masih banyak, Pak. Kita kan nggak tahu dia simpan ada di mana. Jangan-jangan dia udah ada di luar negeri. Sejak Yosua menghilang, Papa sudah minta tolong sama Om Tarjo, mantan kepala Intel. Minta anak buahnya untuk terus memonitor keberadaan Yosua. Dan berita terakhir yang Papa terima dari laporannya adalah Yosua tinggal di rumah kontrakan yang murah. Dan sesudah itu mereka tidak bisa menemukannya. Tapi Papa yakin dia masih hidup. Tapi dia hidup dalam kesulitan. Pak, Yosua itu nggak mungkin melarat. Dia tuh punya banyak teman, Pak, untuk membangun usahanya kembali. Kamu tidak mengenal Yosua seperti yang Papa tahu. Yosua itu dari kecil tidak mudah minta tolong, tidak mudah minta sesuatu. Kecuali pada Papa. Itu yang Papa khawatirkan. Dia keras hatinya. Badai!
ya. Iya, ditunggu ya Kak ya. Ya oke dah. Selamat siang, Mbak. Pasien yang bernama Joshua di sebelah mana ya? Oke, makasih ya. Mita. Ya. Sakit apa dia? Dia keracunan makanan karena daya tahan tubuhnya lemah. Tidak semestinya kamu menderita seperti ini, Jos. Apalagi kamu anak orang terpandang. Dan ayah kamu itu... Udah. Jangan bawa ayah gue lagi ya. Gue gak mau nyusahin dia kedua kalinya. Tapi, Jos... Kakak, biarkan Bung Jos istirahat dulu. Jangan diajak ngobrol. Oke. Di sini memang kamu yang punya wewenang. Tapi ingat, aku ini abang kamu. Jos, bagaimana nanti kalau kamu sudah keluar, kamu tinggal aja bersama kami. Toh di rumah kami cuma ada saya dan adikku Yunita. Oke. Sekarang gini aja deh. Nanti kamu pikirkan setelah kondisi kamu pulih betul, ya? Shalom Pak Kepala. Shalom Anton. Apa kabar? Baik. Yunita. Shalom. Oh iya Pak, ini Joshua sahabat saya. Jos, ini pendeta Nathanael. Oh, Joshua putra Parunal. Iya betul. Tapi saya sedang di dalam keadaan krisis dan itu semua salah saya. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya krisis dalam hidupnya. Tapi kadangkala masalah atau krisis Tuhan pakai sebagai ganjaran kasih untuk membuat kita kembali kepadanya. Yuk, kita ke ruangan saya. Boy, ini kwitansi penerimaannya. Tolong sampaikan salamku sama Pak Ronald ya. Baik Pak. Ya, makasih Boy. Sama yang ini semuanya jadi pas 20 karung. Iya. Oke. Tadi supirnya ngomong apa, Pak? Nggak ngomong apa-apa. Terus kamu tahu beras-beras ini? Itu bantuan dari kantor papa kamu. Kantor papaku? Iya. Apa Pak Pendeta bilang sama supir saya di sini? Oh enggak, Jos. Saya ini hamba Tuhan, Jos. Jadi saya harus bisa simpan rahasia seseorang. Walaupun itu papa kamu sendiri yang menanyanya. Terima kasih. Kamu tahu gereja ini salah satu donatur terbesar adalah keluargamu. Apa itu alasan Anton antar saya ke sini? Mikir apa, Jos? Oh, nggak apa-apa, Pak. Tapi aku udah membuat terluka hati Bapak saya yang di dunia. Biarkan saya melakukan ini untuk Bapak saya yang di surga. Jos, perlu kamu ingat, sudah ada 2 perusahaan besar yang bersedia menerima kamu di perusahaan mereka. Haleluya. Apakah Tuhan akan memberi saya kesempatan kedua kali? Pasti. Tuhan selalu memberikan kesempatan yang kedua bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan. Pintu
Iya Om. Baik, baik Om. Terima kasih ya untuk semua usaha dan bantuan kamu. Dan itulah memang makna dari sahabat. Kamu dekat pada teman kamu bukan saat dia hebat atau jaya, tapi justru saat dia jatuh dan melarat. Saya juga ikut berdoa agar semua upaya yang Om lakukan akan berdampak positif buat Joshua. Ya, dan Om tenang saja. Saya pasti akan menjaga Joshua. Oh ya, saya minta kamu merahasiakan ini. Jangan sampai dia tahu kalau semua kemudahan ini berasal dari saya. Iya, iya Om. Oke, shalom. Tuhan berkati ya. Shalom, shalom. Makasih ya. Shalom, Pak. Shalom Jos. Lagi ngapain? Lagi persiapan buat ibadah minggu. Gimana kantormu? Luar biasa. Luar biasa. Saya datang mau memberi persembahan kasih buat gereja. Oh, puji Tuhan. Seluruh gaji pertamaku. Seluruh gaji pertamamu? Lantas kebutuhan sehari-harimu? Saya udah biasa Pak hidup tanpa duit. Apalagi sekarang perusahaan saya memberi segala sesuatu yang saya butuhkan. Jadi saya baik-baik aja. Ini gaji pertamamu? 35 juta? Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan angkat kamu Jos. Haleluya. Iya, dia sangat baik. Tuhan Yesus itu baik sekali. Atas nama gereja, saya terima persembahan. Dan atas nama gereja pula, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Udah 2 hari Papa nggak masuk kantor. Apa karena Papa terlalu mikirin Joshua? Sehingga kelihatan kayak orang sakit kayak gini. Mike, nanti akan kamu tahu jawabannya kalau kamu sudah punya anak. Oke. Tapi ingat Pak, Joshua itu sangat lihai. Bahkan cenderung licik. Dugaan saya benar. Dia menghilang, kemudian perusahaannya pilot katanya. Tapi mana kita tahu Pak, kalau dia bikin suatu perusahaan baru yang kemudian bisa jadi saingan kita. Sebagai pengusaha Kristen, Papa tidak pernah menganggap perusahaan manapun sebagai saingan Papa. Papa justru menganggap mereka semua sebagai mitra usaha Papa. Dan itu yang membuat Papa sampai sekarang lebih banyak kawan daripada lawan. Itu juga yang Papa harap menjadi falsafah dasar kamu sebagai usahawan Kristen. Itu kan dulu Pak. Kalau sekarang udah lain. Bisnis is bisnis Pak. Mike. Orang Kristen, dulu atau sekarang, itu tetap orang Kristen. Oke. Mike, mulai hari ini Papa serahkan kekuasaan penuh untuk memimpin perusahaan Papa, PT Mitra Sinar Abadi. Dan surat-surat pelimpahannya sudah Papa minta kepada Pak Ricardo untuk menyiapkan. Selamat ya. Terima kasih Pak. Jadi Direktur Utama PT Mitra Sinar Abadi. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati. Ya, shalom. Iya, sabar. Sebentar lagi aku kesana kok. Iya, lagi dandan. Ntar ya, tunggu ya. Oke, bye-bye. Shalom, Esti. Udah hampir setahun kita nggak ketemu. Dengan penuh keberanian, aku SMS kamu sebab waktu itu kamu bilang bahwa aku nggak boleh hubungin kamu sebelum aku berubah dan
hidup baru. Tuhan Yesus love you, Joshua. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan tahu hatiku padanya. Papa bilang lupakan oposisi. Mana mungkin, Pak? Kita tuh udah 3 kali kalah tender sama PT Menara Iman. Kita udah hilang ratusan miliar, Pak. Itu semua karena prinsip Papa yang aneh. Kamu tahu siapa pemilik dari PT Menara Iman itu? Ya temen Papa lah, Pak Suseno. Kamu tahu siapa direkturnya? Saya nggak tahu persis, Pak. Tapi katanya sih orang baru. Coba kamu telepon Menara Iman. Kamu tanya, siapa orang baru itu? Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. PT Menara Iman. Benar, Pak? Ya, nama saya Michael. Ya. Saya mau bertanya, boleh tahu nggak presiden direkturnya PT Menara Iman siapa ya? Bapak Joshua. Joshua? Joshua siapa ya? Bapak Joshua Ramon. Joshua Ramon? Kenapa, Pak? Enggak, Mbak. Maaf. Nanti saya telepon lagi, Mbak ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya, pagi. Michael. Brengsek si Joshua. Michael. Sialan, dia pasti main curang, Pak. Tega sekali kamu menyebut adikmu brengsek dan sialan. Mana rasa kasih kamu? Apa Papa punya istilah yang lebih baik? Untuk orang yang udah ngerampok papanya ketika papanya masih hidup dengan alasan, ya, mau minta bagian dari hartanya. Dia sekarang, Pak, udah menjadi oposisi terhadap perusahaan yang saya pegang. Di mana perasaannya, Pak? Dia tuh anak Papa, adik kandung saya, Pak. Masa dia nggak tahu kalau PT Sinar Abadi itu punya Papa? Tega-teganya dia mau membajak Papa dengan cara yang sangat-sangat curang. Michael, tuduhan itu benih dari fitnah. Dan fitnah itu adalah sesuatu yang kejam. Shalom Pak Ronald. Saya mau tanya, Pak, di mana kesalahan kita sampai kita bisa kalah dalam mega proyek kita yang di Papua itu? Saya rasa penawaran kita terlalu tinggi 3 poin, Pak. Ya, tentu saja kita lose, Pak, kalau kita 3 poin di atas penawaran mereka. Terus, siapa yang merubah bargaining plan kita? Michael, Pak. Michael sendiri. Ya sudah, Pak. Itu sudah risikonya. Terima kasih ya, Pak. Tuhan memberkati. Joshua, kamu hebat. Tapi apa alasannya sampai kamu belum mau ketemu sama Papa? Hai Joshua. Salam, Pak. Salam Joshua. Lagi ngapain? Biasa. Lagi baca Alkitab. Sudah bulat tekad kamu untuk dalami Alkitab? Bila aku sudah mengembalikan hutang-hutang ayahku, saya pasti jadi hamba Tuhan. Utang? Hutang. Saya punya hutang-hutang sama ayah saya, dan kalau saya nggak kembalikan, saya nggak merasa sejahtera. Kamu luar biasa, Yos. Setelah kamu raih menjadi salah satu direktur di perusahaan besar, kamu tinggalkan semua itu hanya untuk jadi pendeta. Kalau Tuhan izinkan. Saya percaya, pasti Tuhan izinkan. Karena firman-Nya berkata, ketok maka pintu akan dibuka. Cari, maka dia akan berikan jalan. Oke, Jos, apa mau jalan dulu? Malah tidur, ayo. Nih, aku bawain buah kesukaannya Esti.
Katanya dari kemarin nggak mau makan. Makan buah aja ya. Kupasin ya. Nanti aja deh Tante. Jeruk-jeruk satu ya. Apel mau. Terus kamu tuh gitu loh. Nanti sakit, tante yang pusing. Kamu masih ingat dokter Bejo? Dokter Bejo yang suka apa dokter keluarga kita? Dia sampai geleng-geleng kepala, dia bilang gini, itu Esti ya cantik, ya pinter. Terus bisa kayak gitu, stres kayak gitu tuh, bingung dia, sampai geleng-geleng kepala. Kamu juga nggak ada apa-apa kok, drop gitu mukanya kayak kerupuk, cantik-cantik. Tante. Kenapa? Tante. Apa? Tante udah berapa lama sih ikut mama sama papa? Ya udah lama, sebelum kamu lahir ya tante udah kerja di kantor kan sama papa. Ya terus papa minta tante bantuin apa di rumah kan repot. Ya udah, terus tante bantu-bantu di sini. Mama sama papa mana sih tante? Kok nggak balik-balik ke Indonesia? Biasa juga 3 bulan kita udah kumpul di sini. Kangen kamu, ya. Tapi papa kemarin tuh telepon tante, katanya minggu depan. Tante pasti dulu dijulikin Angel ya di sekolahnya. Kata siapa? Bilang aja. Kamu tuh gitu. Sekarang malah ngalamin tante. Tapi tahu nggak teman-teman tante dulu suka godain tante. Tahu dia bilang apa? Kamu tuh cocoknya jadi istri kapten kapal. Masa gitu? Nggak tahu dapat si Om ya, dapat pengacara ya. Tapi ganteng kan Om ya? Ganteng nggak? Makanya gini, tante bilang kalau udah jodoh itu nggak lari kemana. Kamu juga harus banyak berdoa ya. Tunggu, tante jawab jujur dulu, baru Esti mau makan buahnya. Dulu waktu tante pacaran sama Om Dodon, gimana rasanya kalau nggak ketemu sampai hampir setahun? Ya kamu tuh lucu, setahun tante tuh sehari aja nggak ketemu udah mumet kepalanya, nggak pernah itu. Kenapa sih kamu, ada apa sih? Non, aku mau tanya, itu hubungan kamu sama siapa tuh anaknya Pak Insinyur sopo jenenge Pak Ronaldo Ramon apa yang kaya raya itu masih? Ya terus kok udah lama nggak kelihatan kemana? Luar negeri? Ini salah aku tante. Kenapa? Aku bilang sama dia jangan deketin aku lagi sebelum dia lahir baru. Puji Tuhan, memang harusnya gitu. Ayo sekarang tante kupasin ya jeruknya. Awas gak mau makan ya. Terima kasih atas kedatangannya di ulang tahun papa saya. Sebelum kita menyantap makan malam, kita akan buka dengan doa yang akan dilakukan oleh Pendeta Nathanael. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan buat ulang tahun sahabat kami, teman kami, yaitu Pak Ronald Tuhan. Kami pertaruhkan dia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam tambahnya usia setahun lagi, itu semua karena kasih Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati anak-anaknya. Dan makanan yang ada, minuman yang ada, Tuhan kuduskan, sucikan. Dan kami sambut berkat Tuhan yang penuh ucapan syukur. Dan kami juga berdoa buat sahabat-sahabat kami, buat saudara-saudara kami yang tidak dapat makan hari ini. Tuhan juga jamah mereka, lawat mereka, cukupkan juga setiap kebutuhan mereka. Kami sambut berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Amin. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Nathanael. Para hadirin sekalian, kita udah bisa mulai makan malam. Silakan menikmati makan malam yang telah tersedia. Selamat ya Om. Makasih ya sayang ya. Makasih ya.
kamu temani mereka dulu, Papa ke depan sebentar ya. Ke depan sebentar ya. Oke, kita makan yuk. Oke, yuk. Satenya. Wah, luar biasa Michael. Iya. Pestanya luar biasa ya. Ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Silakan, silakan. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Oh, boleh pegang ini? Sebentar ya. Susul Papa. Terima kasih. Pak, ini saat yang tepat. Kalau dia memang anak Papa, dia pasti datang malam ini. Berdiri anak. Berdiri. Apa kabar kamu? Apa kabar kamu? Baik, Pak. Tuhan Sarah. Ayo kita masuk. Tolong atur tamunya ya. Ayo masuk. Ayo. Luar biasa, puji Tuhan kamu kembali lagi. Apa kabar kamu? Baik, Pak. Hai. Apa kabar, Resti? Baik. Halo. Aduh, cantiknya. Puji Tuhan kita berdua ya. Hei, ngapain kamu sini, ha? Shelter detik apa lagi kamu bawa ke sini? Tuhan Michael. Begitu cara kamu menyambut adikmu yang selama ini hilang. Pak, dia ini dicek. Dia tahu kalau dia minta apa aja sama Papa, Papa pasti kasih. Cukup Michael. Kamu itu harusnya bersyukur. Dia yang selama ini hilang hanya ada dalam hati kita, sekarang sudah kembali. Pak, tunggu. Kak, sebelumnya aku minta maaf kalau aku udah membuat masalah di keluarga ini. Aku nggak bermaksud untuk merusak suasana. Tapi aku hanya mau bilang bahwa semua yang aku minta dari Papa udah aku kembalikan lagi kepada Papa. Kak Michael nggak perlu khawatir akan apapun, benar. Nggak perlu khawatir. Aku minta maaf, Kak Michael. Aku minta maaf. Kalau Papa terima dia, saya akan keluar dari rumah ini. Pak, Kak, tunggu, please. Kak, kamu nggak sosok suci deh. Kamu tuh seperti serigala berbulu domba, tau? Orang silihnya kamu berani buang umpan besar untuk dapat yang lebih besar, ya kan? Michael, jaga mulut kamu. Sebaiknya kamu keluar. Pak, dia ini serigala yang belum puas dengan apa yang diambil. Sampai semua yang Papa punya habis diambil semuanya. Kamu ambil semuanya, hah? Ya, ambil. Kak, tunggu Kak. Mike. Pak. Sarana, Joshua, Sakit, Bapak, sakit. Pak, sabar. Tolong dokter bawa alat. Baik, saya bawa. Saya segera ambil. Buka jaket, Pak. Buka jaketnya, Pak. Pak, sabar, Pak. Pak, sabar, Pak. Sabar ya, Pak. Buka. Lamannya udah. Wah, banyak. Mary, ayo kita pergi. Lo pergi kemana? Pergi kemana? Ini kan lagi pesta. Di sini ada Joshua. Aku nggak suka. Kan harusnya kita bersyukur Joshua udah kembali dan berkumpul sama kita. Jadi kamu juga belain Joshua? Saya tidak membela siapa-siapa, juga tidak Joshua. Saya hanya ingin mengingatkan kamu, kalau kelakuan kamu seperti ini, kamu tidak pantas jadi pelayan Tuhan. Ah, udah. Semua orang gak ada yang dukung aku. Termasuk kamu, orang yang aku cintain. Mike. Kamu temani Esti dulu ya. Kamu bersabar ya. Sekuat-kuatnya jiwa seseorang
Ada kalanya, ada saatnya dia tidak mampu menahan gejolak emosinya yang berlebihan. Sebenarnya ini tidak baik untuk kesehatan jantung papamu. Jadi apa yang saya harus lakukan, dok? Bersabarlah dan berdoa. Beri dia penghiburan. Sebentar lagi dia siuman dari obat penenang yang saya berikan. Ya Tuhan. Josh, bagaimana keadaan papa kamu? Aku sudah menyuruh Yunita untuk menemani Esti. Kamu tenang aja ya. Saya benar-benar gak nyangka ini akan terjadi kepada ayahku. Josh, jangan menyalahkan diri kamu sebagai penyebab kekacauan ini. Ingat, tidak ada selai rambut pun yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Oke? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah tadi kesaksian saya, kesaksian dalam kehidupan keluarga saya yang dari luar seperti tidak terlihat masalah apapun. Kami terlihat berkelimpahan materi, berkelimpahan berkat. Tapi sebenarnya kehidupan kami sama seperti Bapak, Ibu, dan Saudara, penuh dengan bilur, penuh dengan luka, penuh dengan pergumulan. Setelah saya kehilangan putra bungsu saya, Joshua, yang pada akhirnya Tuhan berkenan memberkati dia, membawa dia kembali kepada kami, dan bertobat. Tapi justru karena kembalinya Joshua, justru karena Joshua bertobat, putra sulung kami yang terkasih, Mike, justru meninggalkan kami. Dia pergi karena rasa cemburunya kepada adiknya yang bertobat. Dia tidak tahu bahwa kepergiannya membuat saya tambah sedih. Tapi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya percaya seperti apa yang Bapak di surga lakukan dengan mengembalikan Joshua kepada saya. Saya percaya, saya sangat percaya Bapak di surga pasti akan memulihkan keluarga kami. Bapak di surga pasti akan mempertemukan saya dengan Mike. Dia pasti akan kembali. Suatu saat dia pasti akan dibawa kembali ke dalam keluarga kami. Saya percaya Bapa di surga maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Kalau Joshua bisa dibawa kembali, saya percaya Tuhan pasti akan membawa Mike kembali. Tuhan pasti akan memulihkan keluarga kami. Tuhan pasti akan membuat keluarga kami bahagia. Amin. Puji Tuhan, kesaksian yang memberkati kita semua. Dan tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk menyambut firman-Nya, saya mengundang sidang jemaat Tuhan bersama-sama kita bangkit berdiri
kita naikkan pujian Sejauh Timur dari Barat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Bahkan kami telah mendengarkan kesaksian yang begitu indah dari seorang keluarga yang diberkati Tuhan. Tuhan, hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman yang kami dengar kami tangkap dan kami simpan dalam hati kami, dan kami lakukan apa yang kami dengar pada hari ini dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan baca firman Tuhan dan kita akan belajar tentang Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Di sana berbicara tentang anak yang hilang. Ada dua pribadi anak. Yang pertama si sulung dan kemudian si bungsu. Cerita dalam Alkitab ini berbicara tentang bagaimana si bungsu meminta bagiannya. Si bungsu meminta haknya. Si bungsu meminta warisan dari orang tuanya. Padahal kita tahu saudaraku, bahwa warisan dibagi, warisan diberikan setelah orang tua itu meninggal. Secara tidak langsung, si bungsu meminta orang tuanya meninggal. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Bapaknya memberikan harta bagian itu kepada si bungsu. Setengah kekayaannya diberikan kepada si bungsu. Setelah si bungsu mendapatkan harta itu, dia jual semuanya dan kemudian dia pergi ke suatu negeri. Apa yang Alkitab catat? Di sana dia berfoya-foya sampai uangnya habis. Kemudian datanglah kelaparan di negeri itu. Saudaraku,
Si bungsu menyadari kesalahannya, bahwa dia sudah berdosa kepada Bapa dan juga kepada Bapa di sorga. Kemudian dia berbalik untuk datang kepada orang tuanya, minta ampun kepada orang tuanya bahwa dia telah berbuat dosa. Pada waktu dia kembali ke orang tuanya menyambut dia, dan Alkitab berkata diberikan jubah bagi si bungsu. Tapi coba kita selidiki, pada waktu si bungsu mulai bertobat, pada waktu si bungsu mulai kembali mau bangkit hidup benar di mata Tuhan, ada satu orang yang tidak senang. Siapa itu? Si sulung. Si sulung gak senang dengan baliknya si bungsu. Si sulung curiga kepada si bungsu. Dia berpikir begini, jangan-jangan setelah hartanya habis, dijual, kemudian datang kembali ke rumah untuk mengambil harta sisa orang tua maupun juga harta dari si sulung. Ambil. Kemudian timbullah yang namanya kepahitan dari si sulung. Si sulung benci sama adiknya. Si sulung tidak senang sama adiknya. Kenapa? Karena orang tuanya membuat pesta bagi si bungsu. Karena dia berpikir orang yang sudah mati kemudian ketangkap kembali dan rohaninya diperbaharui. Saudaraku, bukankah banyak di antara kita seperti si sulung? Kelihatannya rajin beribadah, kelihatannya rajin melayani Tuhan, tetapi hati kita busuk. Hati kita tidak mengampuni, dan hati kita iri hati kepada orang-orang yang berhasil di sekeliling kita. Ini perlu kita sadari. Dan saya berdoa pada pagi hari ini, supaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita berbuat salah, kalau kita berdosa kepada Tuhan, langsung bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Dan saat itu dosa kita diampuni. Jangan seperti si sulung. Alkitab mencatat si sulung tidak mengampuni adiknya. Amin. Puji Tuhan. Dan saya berdoa dari mimbar ini, saya rindu setiap kita mengalami pertobatan yang murni, mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kecintaan kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Saya ringkas khotbah saya pada hari ini. Mari kita menjadi pribadi yang kalau bersalah langsung bertobat kepada Tuhan. Dan yang kedua, jangan menjadi orang yang menyimpan dendam, kebencian kepada orang lain. Jangan iri hati kalau orang lain berhasil. Ini pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Dan kami percaya setiap kami diberkati, kami diajar jangan seperti si sulung. Tapi kami seperti si bungsu, kalau melakukan kejahatan kami terus bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Ingatkan kami dan mampukan kami untuk melakukan apa yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Bapa. Sebelum kami masing-masing pulang, kami rindu tangan Tuhan memberkati kami. Dan biarlah Tuhan memberkati perjalanan kami, tibakan ke rumah kami masing-masing dengan tidak kurang satu apapun juga. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan sambutlah berkat Allah pada hari ini. Kiranya berkat anugerah, cinta kasih dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan Roh Kudus memberkatimu, menyertaimu, menjagamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk, ambil satu duduk sejenak. Papa ampuni Mike, Pak. Papa, Mike udah salah, Pak, tinggalin Papa. Papa ampuni Mike, Pak. Ampun, Pak. Papa. Berharga sekali buat Papa. Papa. Mike sayang banget sama Papa.
Maafin Mike, Pak. Papa maafin Mike. Jos. Maafin gue ya.